Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Yulda dengan NIM 051649596. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Dalam video sesi kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu 20 perintah jaringan melalui command prompt atau CMD. Tugas tutorial 2 jaringan komputer, yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada 20 perintah. Setelah itu dilaporkan kegiatan yang dilakukan mengupload link rekaman video tersebut. 1. Perkenalan identitas mahasiswa. 2. Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Tugas 2 mengenal CMD ya. Apa itu CMD? CMD atau command prompt adalah sebuah command line interface yang disediakan oleh sistem operasi Windows. CMD memungkinkan pengguna untuk mengetikkan perintah teks langsung ke sistem guna menjelaskan berbagai fungsi dan pengelolaan sistem, termasuk file, direktori, jaringan, dan konfigurasi komputer. CMD juga dikenal dengan nama DOS PROM karena tampilannya mirip dengan sistem operasi DOS lama, meski sekarang sudah menjadi bagian integral dari Windows modern. Fungsi umum CMD. CMD banyak digunakan oleh pengguna tingkat lanjut, teknisi, dan administrasi jaringan karena memiliki akses langsung dan cepat ke berbagai konfigurasi sistem. Berikut beberapa fungsi umumnya. 1. Navigasi file dan folder dengan perintah seperti cd dan dir. Pengelolaan sistem seperti cls, copy, dan del. Analisa atau routing troubleshooting jaringan seperti ifconfig, ping, dan netstate. Mengatur koneksi dan IP dengan netsh route. Melihat dan mengelola proses atau user system dengan perintah net taskList. Menjalankan script otomatis dan batch script. Keunggulan menggunakan CMD. Cepat, lebih ringan, dan cepat dibanding GUI. Fleksibel, bisa menjalankan perintah kompleks dan batch. Kontrol penuh, memberikan akses mendalam untuk konfigurasi sistem. Bisa digunakan untuk diagnosa jaringan. CMD adalah untuk alat utama untuk teknisi jaringan. Cara membuka CMD, klik tombol start, ketik CMD lalu tekan enter. Kita coba ya, langsung aja ke prakteknya. Klik CMD, enter. Ini sudah muncul ya. Oke, kita coba. Perintah yang ke-1 itu cd atau change directory digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Misalnya dengan ngetikkan cd dokumen akan memindahkan kita ke file folder. Kita coba ya. Cd documents. Nah, yang tadinya user/rifa ya, sekarang user/rifa/dokumen. Untuk kembali lagi kita akan ini aja. User sudah. Oke, lanjut.
Yang kedua adalah CLS Clear Screen. Perintah ini untuk membersihkan layar CMD agar terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Kan berantakannya kayak gini. Kita coba clear dengan ketikan perintah CLS. Nah, sudah bersih seperti baru. Lalu yang ketiga, CLS slash tanda tanya menampilkan bantuan atau deskripsi tentang fungsi CLS. Sangat berguna bagi pengguna baru untuk memahami fungsi dari CLS. CLS clear the screen. Yang keempat, oke sebentar ini kita balik. Mana ini? Oke, CLS. Yang keempat adalah Dir menampilkan panduan penggunaan perintah dir yang berguna untuk melihat daftar file atau folder dalam direktori tertentu. Ini ya, dir banyak ya. Terus continue. Kita CLS aja untuk sini. Yang kedua, yang kelima ifconfig menampilkan konfigurasi IP komputer seperti IP address, subnet, mask, dan default gateway. Ini penting untuk mengetahui informasi koneksi lokal. Ifconfig. Nah, ini untuk ifconfig IPv4 addressnya, subnet, mask, default gateway. Yang keenam ifconfig/all. Ifconfig/all. Nah, ini lebih lengkap ya, menampilkan informasi jaringan lebih lengkap termasuk MAC address, DHCP server, DNS, dan list expression. Ini DHCP servernya, gateway, list expressionnya. Oke. Lanjut. CLS clear lagi, kita ke ifconfig / tanda tanya. Panduan lengkap semua opsi perintah ifconfig sangat bermanfaat troubleshooting jaringan. Salah ya. Ini aja. Ifconfig / tanda tanya. Oke. Di sini panduan jaringannya banyak. CLS lagi untuk versinya. Yang ke-8 ifconfig release. Ifconfig release /release. Ini melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dan biasa menyebabkan jaringan menjadi terputus sementara ya. Ini kan yang tadinya ada IP-nya jadi terputus IP-nya karena kita mengetikkan perintah ifconfig release. Ini internetnya connect tetapi tidak ada jaringannya ya. Terus kita untuk mengonekkan kembali kita ketikkan perintah nomor 9 yaitu ifconfig renew. Oke, nah untuk IPv4-nya, IP address-nya udah ada, kembali udah muncul ya karena kita ketikkan perintah renew. Ini untuk yang ke-10 ifconfig /display DNS menampilkan cache DNS yang disimpan untuk melihat limit yang dikunjungi. Ifconfig /display DNS. Banyak sekali ya ini. Nah, untuk
menghapus cache DNS yang biasanya dilakukan jika ada error atau mengakses website akibat cache DNS usang. Ini biasanya ketika kita ke browser, terus websitenya tidak bisa diakses. Biasanya karena DNS-nya udah usang. Nah, kita menghapusnya dengan ketikan perintah ipconfig//dns. Nah, ini udah sukses flash DNS. Poin ke-12 yaitu ipconfig register DNS, mendaftarkan komputer ke DNS agar bisa dikenali oleh jaringan. Dengan mengetikkan perintah register DNS. Nah, the request operator sudah terdaftar ya. Terus yang ke-13 yaitu ping. Ping berguna mengirimkan paket ICMP ke alamat IP atau domain berguna untuk menguji apakah koneksi ke jaringan atau internet tersebut. Jika ada reply artinya koneksi berhasil, jika ada request timeout berarti koneksi gagal. Kita contoh ping ke google.com bisa ke detik.com coba. Nah, ping detik.com ini reply tidak ada request timeout, tandanya koneksi berhasil. Poin 14 yaitu net state menampilkan statistik dan status koneksi jaringan aktif. Informasi ini menunjukkan port terbuka, alamat IP yang terhubung, dan status koneksi. Net state. Ini activation connect. Protokol TCP local address. Ini yang sedang diakses ya. Yang ke-15 yaitu tracer, menampilkan jalur atau hub yang dilalui oleh paket dari komputer kita menuju domain tertentu, berguna untuk menganalisis lokasi masalah koneksi. Misalkan tracer google.com. Salah penulisan. Oke. Ini untuk IP Google-nya yaitu 142.25.110 IP public. Ini untuk IP WiFi di sini. Ini untuk gateway-nya. Ini sekitar ada 30 hubs ya. Yang akan ditampilkan. Ini ke-9 udah mulai masih banyak ya. Oke, intinya seperti itu ya. Kita lanjut ke PagePing. PagePing itu gabungan ping dan tracer, menampilkan jalur dan menghitung waktu delay serta kehilangan paket pada setiap hop. Cocok untuk menganalisis kualitas jaringan. Kita bersihin aja dulu ya, CLS. Kita coba PagePing.
google.com. Nah, ini untuk IP PC, untuk IP laptop, ini untuk gateway-nya. Ini IP Google-nya. Ini sama kayak tadi sekitar 30 hop ya. Jalur-jalurnya dari mulai laptop ke gateway-nya ke IP public, nih ke ya, dan nih kelewat ke Google-nya, lewat server mana gitu. Nanti itu ada jalurnya itu terlihat. Nanti kita lihat waktu delay-nya. Kita coba akan lihat waktu delay-nya. Nah, kemudian statistik for 275 second. Oke, kita ini dulu, coba ke next dulu. Ke poin 17, yaitu NS lookup. Digunakan untuk melihat IP dari sebuah domain atau sebaliknya, berguna untuk cek konfigurasi DNS. Contoh nslookup detik.com. nslookup detik.com. Nah, ini akan menampilkan IP address detik.com, addressnya 203 192 142 111. Oke. Lanjut, NetSH perintah tingkat lanjut untuk konfigurasi jaringan. Contohnya NetSH interface IP show config. NetSH interface IP show config. NetSH interface IP show ya, bukan show. Show config. Ini default gateway-nya nih. Oke, lanjut. Ini kita CLS dulu ke NetSH VLAN show profile. NetSH VLAN show profile. Wah, banyak nih. Ini melihat profil WiFi yang pernah terhubung. Oke, banyak ya. Oke. Bisa juga NetSH itu kita melihat berapa kualitas WiFi kita gitu. Kita bisa ketikkan NetSH VLAN show interface. Nah, ini signal kita 100% ya. Namanya WiFi saya. MAC address-nya ini kita connect-nya ke 2,4 ya, dengan channel 6. Oke. Lanjut ke route. Route digunakan untuk melihat dan mengelola tabel routing komputer. Perintah route print menunjukkan bagaimana paket dikirim ke jaringan lain. Contoh route print. Route, nah banyak nih. Oke. Yang terakhir yaitu net, kumpulan perintah administratif seperti net statistik workstation, melihat statistik penggunaan jaringan. Net statistik workstation. Station. Lanjut, net user menampilkan semua akun pengguna. Nah, ini penggunanya
administrator dan Riva ya. Selanjutnya net share, melihat atau mengatur folder yang dibagikan di jaringan. Net share. Nah, ini yang lambang dolar ini itu file yang di-sharing, folder yang di-sharing tapi tersembunyi. Oke, tadi kita lagi menunggu yang PageSpin ya. Apakah udah selesai? Kita cek. PageSpin Google. Wah, ini nih statistiknya banyak ya. Ini per 4 ms, 6 ms, 8 ms, paling gedenya 58 ms. Oke. Demikian praktik 20 perintah jaringan yang telah saya lakukan menggunakan CMD. Semua perintah ini penting dalam proses konfigurasi, pemantauan, dan troubleshooting jaringan komputer. Saya berharap video ini bisa menjadi pelaksanaan praktik saya dan sekaligus menjadi referensi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.